Selamat siang teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 4. Modul 4 adalah mengenai tikungan full circle. Apa itu tikungan full circle? Nanti teman-teman untuk lebih detailnya lagi bisa baca di modul 4 ya. Belokan atau lengkung horizontal itu bentuknya ada 3. Bentuk yang pertama disebut sebagai lengkung busur lingkaran sederhana. Ada buku yang menulis circle, ada yang menulis full circle, ada yang menyebutnya sebagai busur lingkaran sederhana, begitu. Jadi nanti kalau teman-teman baca literatur, istilahnya beda-beda, jangan bingung. Ya. Kemudian bentuk yang kedua ada bentuk lengkung busur lingkaran dengan lengkung peralihan. Nah, apa itu lengkung peralihan? Teman-teman bisa baca di modul 3 ya, tentang lengkung peralihan. Nah, kalau bingung bisa juga lihat video saya yang mengenai lengkung peralihan. Di sana ada penjelasan mengenai apa sih lengkung peralihan, begitu ya. Tapi angkanya berapa lengkung peralihan itu tidak dijelaskan pada video itu, hanya mengenai pemahamannya saja. Oke, selanjutnya ada lengkung peralihan saja, atau dikenal sebagai spiral-spiral. Pada modul 4, kita akan belajar mengenai bentuk yang pertama, yaitu full circle atau busur lingkaran sederhana. Nah, teman-teman, tidak semua belokan, tidak semua lengkung bisa kita desain dengan bentuk full circle atau lingkaran sederhana, begitu. Hanya lengkung atau belokan yang punya radius yang besar sekali yang boleh pakai bentuk ini. Sementara kalau tikungannya tajam, tikungan tajam itu yang bagaimana? Teman-teman bisa lihat juga di modul 3 tentang hubungan antara radius dan R dan D. Ya. Sementara, kembali lagi, kalau tikungannya tajam, radius lengkung kecil, super elevasi yang dibutuhkan besar, maka sebaiknya tidak pakai lingkaran sederhana, begitu ya. Kenapa? Karena akan menyulitkan untuk dilintasi, salah satunya. Kemudian menimbulkan kesan patah pada si lengkung tersebut, gitu. Nah, akan tetapi efek negatif yang tadi, timbul kesan patah pada si lengkung, bisa dikurangi dengan cara membuat lengkung peralihan, ya, dengan menyelipkan lengkung peralihan. Oke, kita kembali lagi ke full circle. Jadi teman-teman harus ingat, bentuk full circle cuma boleh dipakai pada belokan yang mempunyai radius lengkungnya besar. Super elevasi yang dibutuhkan kurang atau sama dengan 3. Ya. Oke. Lanjut lagi dulu. Ini dia full circle. Nah, komponen full circle ada apa saja? Teman-teman silakan perhatikan gambar ini. Ya. Ini adalah bentuk full circle. Yang ini jalan lurus, jalan masih lurus, lalu masuk ke belokannya, lalu jalan lurus lagi, tanpa ada lengkung peralihan. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita mendesain full circle, belokan full circle, tapi lengkungnya tajam sekali, maka ini akan berbahaya untuk yang melintasinya. Maka hanya boleh didesain full circle apabila radiusnya besar. Gitu. Ada apa saja? Kita lihat, bagian lurus disebut sebagai bagian tangan. Ya, bagian lurus
Nah, yang ini bagian lurusnya disebut sebagai tangen. Ada tangen depan, ada tangen belakang, gitu. Ya. Nah, titik ini titik peralihan dari jalan lurus kemudian mau masuk ke lengkung disebut titik TC. Tangen circle. Kenapa tangen circle? Karena area lurus dinamakan tangen, area lengkung dinamakan circle. Sehingga titik di mana kita berada di area perantara ini, antara lurus dan belok, disebut titik tangen circle. Kemudian, ini ada titik CT, adalah titik di mana kita sudah habis dari circle mau masuk lagi ke jalan lurus atau ke area tangen. Maka titik ini disebut titik circle tangen. Titik peralihan dari circle ke tangen. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat ini ada titik PH. PH ini perpotongan horizontal. Lihat, apabila seandainya jalan lurus ini lurus terus, tidak belok, ya, ini lurus terus, kemudian yang sebelah sini juga lurus terus. Nah, ini kan ada titik perpotongannya ya, disebut sebagai perpotongan horizontal. Dikasih notasi PH. Gitu. Kemudian, jarak antara titik TC ke titik PH, nah ini jaraknya, diberi simbol TC. Ini sebenarnya C-nya kecil, dikasih notasinya biasanya. T besar dengan C kecil. Ini adalah jarak dari titik peralihan TC ke titik PH. Gitu. Kemudian, ketajaman lengkung dinyatakan dengan radius RC. Ini. Nah, lengkung ini biasanya lengkung ini biasanya simetris. Artinya, kalau kita berikan garis di sini, garis tekuk, sisi kiri dengan sisi kanan ini sama, simetris. Nah, kalau lengkung kita ini simetris, maka garis OPH adalah garis bagi sudut. Nah, ini OPH adalah garis bagi sudut TC ke O ke CT. Garis bagi sudut antara sisi kiri dengan sisi kanan. TC ke O ke CT. Gitu. Selanjutnya, jarak antara titik PH dan busur lingkaran. Ini kan busur lingkaran ya. Ini pusat busur lingkaran. Nah, ini ada EC. EC ini apa? Jarak dari PH, di sini PH, dengan busur lingkaran. Nah, jaraknya sejauh EC. LC, ini LC adalah panjangnya busur lingkaran full circle. Nah, teman-teman kalau baca literatur atau buku-buku dalam bahasa Indonesia, maka akan teman-teman temukan komponen full circle dengan notasi-notasi seperti ini. TC, PH, EC, CT, begitu ya, RC, LC, EC, begitu. Kalau teman-teman baca literatur luar negeri, teman-teman akan menemukan notasi yang sedikit berbeda. Ini dia notasinya. Nah, ini titik peralihan dari jalan lurus disebut tangen, jalan belok circle sama saja. Nah, titik peralihannya kalau di literatur bahasa Inggris adalah PC. PC ini apa? PC adalah point of curvature. Nih, point of curvature. Di sini
Titik peralihan dari belok ke jalan lurus lagi dikasih notasinya PT, point of tangency. Ya, point of tangency, PT. Nah, di sini ada PI. PI itu sama dengan, kalau di bahasa Indonesianya PH. Ya, PI. Nah, kalau jalan lurus ini diteruskan, jalan lurus yang dari sisi sini diteruskan, ada titik temu, ini dikasih notasinya PI. Point of intersection. Jarak dari PI ke PT, dari titik yang ini, PI ke PT dikasih notasi T. PI ke PC dikasih notasi T. Gitu. Nah, kemudian panjangnya jarak dari PC ke PT ini dikasih notasi LC. Ya, LC atau long chord. Jarak dari titik PC ke PT. Nah, dalam literatur bahasa Indonesia juga ini tetap dikasih notasinya LC. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Lurus LC. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini dikasih notasi E. Kalau tadi kan notasinya EC, sama saja di sini E adalah jarak dari PI ke titik si kepalanya lengkung. Nah ini dia. Ya, dari titik ini ke PI. Begitu. Jadi teman-teman harap tidak bingung jika melihat literatur kemudian menemukan notasi-notasi yang berbeda. Nah, teman-teman harap perhatikan ini adalah lingkaran, ya. Nah, lengkung kita, si full circle adalah bagian dari lingkaran ini. Nah, ini dia full circle. Ya. Ini adalah murni hanya circle, hanya lingkaran saja. Tidak ada lengkung peralihannya. Gitu. Ya. Sehingga formula atau rumus-rumus yang dipakai untuk merancang full circle adalah ini. Ada TC, EC, LC, 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 seperti itu. Masuk ke diagram superelevasi full circle. Teman-teman pasti sudah tahu tentang diagram superelevasi. Diagram superelevasi, penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di modul 3. Begitu ya. Nah, teman-teman ingat bahwa dalam full circle yang ada hanya busurnya saja, busur lingkaran saja, maka pencapaian superelevasi dilakukan sebagian pada jalan lurus, sudah mulai dicicil pencapaian superelevasinya di jalan lurus, dan sebagian lagi di area lengkungnya. Ingat bahwa pada full circle kita tidak ada lengkung peralihan. Ya, maka daerah pencapaian kemiringan disebutnya sebagai LS aksen atau panjang peralihan fiktif atau panjang lengkung peralihan fiktif. Dikasih kodenya LS pakai aksen gitu karena dia fiktif. Pada metode bina marga, 3/4 LS aksen berada di bagian lurus. Karena ingat ya tadi, pencapaian superelevasi sudah dicicil di bagian jalan lurus, sebagian lagi di bagian lengkung. Maka kalau kita pakai metode bina marga, 3/4 LS aksen adanya di jalan lurus.
di sebelah kiri TC atau sebelah kanan CT. Dan 1/4 sisanya ada di area lengkungnya. Begitu. Kalau kita pakai metode ASTO, maka 2/3 LS aksen, peralihan fiktif, ada di jalan lurus, di bagian lurus, dan sisanya 1/3 LS aksen adanya di lengkung. Begitu. Ini adalah diagram superelevasi full circle. Teman-teman lihat diagram superelevasi, pasti sudah bisa membacanya dari modul 3. Ini adalah jalan lurus, kemudian masuk ke belokan. Nah, ini tercapai E maksimum atau superelevasi maksimum. Nah, kemudian sudah selesai, superelevasi maksimum ini masih lengkung, kemudian keluar dari lengkung ke jalan belok lagi. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya di halaman 8, teman-teman bisa lakukan perhitungan merancang full circle dengan metode Bina Marga. Coba lakukan perhitungannya bila kecepatan rencana 60 km per jam, E maksimum 0,10 dan sudut betanya 20 derajat. Lebar jalan 2 dikali 3,75 tanpa median. Kemiringan melintang normal adalah 2%. Rencanakan lengkung bentuk lingkaran sederhana dengan radius rencana atau radius desain 716 meter. Nah, teman-teman lakukan dengan metode Bina Marga. Ya. Hitung TC, EC, LC. Kemudian kalau sudah, langkah selanjutnya harus dirangkum data lengkungnya. Rangkumannya terdiri dari V, sudut beta, R, TC, LC, E, EC, LS aksen. Kemudian gambar lengkungnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah menghitung dan sudah merangkum, maka ketika teman-teman menggambar lengkungnya, atribut-atributnya harus diberikan ukurannya. Ya. Ini gambar lengkung, ada atribut TC, ada atribut beta, ada atribut EC, LC. Nah, kalau sudah tahu, maka harus dimasukkan. Misalnya, LC sama dengan sekian meter. Beta sama dengan 20 derajat. Seperti itu. Gambar harus lengkap. Oke. Dengan metode Bina Marga, tadi 3/4 LS aksen berada pada saat masih di area jalan lurus. Sisanya 1/4 LS aksen berada di lengkung. Seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman langkah selanjutnya lakukan gambar dan hitung landai relatifnya. Seperti ini. Landai relatif, kalau kita sedang menghitung pakai metode Bina Marga, maka jangan lupa menghitung landai relatifnya pakai rumus Bina Marga. Jangan salah memasukkan pakai rumus ASTO. Landai relatif rumus Bina Marga, landai relatif rumus ASTO bisa teman-teman peroleh dari modul-modul yang sebelumnya. Selanjutnya, kalau sudah, maka gambarlah diagram superelevasi yang utuh. Ini gambarnya, diagram superelevasi yang utuh. Lengkapi dengan atribut-atributnya. Misalnya LS aksen berapa meter, gitu kan.
E-nya, super elevasinya berapa persen gitu. Nah, lengkapi seperti ini. Kalau sudah bisa melakukan perhitungan dengan metode bina marga, coba lagi lakukan perhitungan dengan metode ASTO. Begitu. Ini dengan data yang sama, kecepatan rencana sama, E maksimum dan sudut beta yang sama, lebar jalannya juga masih sama, radius rencananya juga sama. Lakukan hitung ulang dengan metode ASTO. Gitu ya. Sama hal-hal yang harus dilakukan juga. Nah, teman-teman, setelah daftar pustaka, di sini ada lampiran yang bisa teman-teman lihat. Lampiran ini apa saja? Lampiran ini berisi tabel. Ada tabel 1 sampai tabel 4. Tabel 1 sampai tabel 4 ini bisa membantu dalam perencanaan lengkung horizontal. Ya, bagaimana bisa membantunya? Kita lihat. Tapi ada catatan-catatan sebelum kita lihat ya. Tidak semua nilai R yang ada pada tabel dapat dipergunakan untuk sudut beta yang direncanakan. Terutama untuk sudut-sudut beta yang kecil, tidak bisa lihat di tabel. Catatan yang kedua, tabel 1 sampai tabel 4 ini dipersiapkan untuk kemiringan melintang normal 2% dan lebar perkerasan jalan 2 kali 3,75 meter. Nah, kalau lebar jalan yang didesain bukan 2,75, 2 kali 3,75, maka harus melakukan koreksi. Tabelnya seperti apa? Tabelnya ini. Ya. Lampiran 1 ini adalah tabel yang teman-teman bisa gunakan kalau teman-teman merancang lengkung dengan E maksimumnya 10%. E maksimum itu apa sih? Super elevasi maksimum 10% dan pakai metodenya bina marga. Ya. Di sini ada kecepatan rencana 50, 60. Tadi contoh soal yang harus teman-teman kerjakan kan kecepatan rencananya 60 ya kilometer per jam. Maka bisa dilihat E-nya berapa, LS-nya berapa untuk radius tertentu. Begitu. Nah, ini ada untuk kecepatan 70 km per jam. Yang ini kecepatan 80 km per jam. Yang ini kecepatan rencana 90. Ini 100, ini 120. Di tabel selanjutnya, lampiran 2. Ini adalah kalau teman-teman harus merancang pakai metode bina marga. E maksimumnya 10%. Nah, ya, maka dapat angka E dan LS untuk radius tertentu pakai tabel yang ini. Lanjut lagi, bagaimana kalau harus merancang dengan metode ASTO? E maksimumnya 8%. Maka tabel yang dipakai adalah lampiran 3. Lanjut lagi, bagaimana kalau merancang pakai metode bina marga, E maksimumnya 8%, maka pakailah tabel yang ada di lampiran 4. Begitu. Coba kita lihat untuk contoh soal yang pertama tadi, yang pakai metode bina marga, ya. Metode bina marga.
Nah, teman-teman ingat radiusnya 716, maksimum 0,10 ya. Kita kembali ke lampiran. Lampiran metode bina marga. Mana metode bina marga? Yang ini dia, lampiran 2, maksimumnya 10%. Tadi radiusnya adalah 716. Nah, teman-teman lihat ini, radius 716 ya. Kecepatannya 60 km per jam. Teman-teman tarik garis lurus, set, maka teman-teman akan peroleh angka E-nya 0,029 dan LS-nya 50 meter. Ingat, E 0,029, LS-nya 50 meter. Kita salin ke perhitungan kita. E 0,029, LS sama dengan 50 meter. Dari tabel mana tadi? Tabel lampiran 2 ya. Metode bina marga. Data ini diperlukan supaya teman-teman bisa menghitung TC, EC, LC, dan lain sebagainya. Oke, sekarang teman-teman coba ya, lakukan perhitungannya. Kalau sudah teman-teman lampirkan hasil perhitungan di dalam penugasan yang ada di pos. Oke, batas waktu pengerjaan adalah 1 periode untuk minggu ini. Saya akan melakukan absen berdasarkan reply forum dan yang mengerjakan tugas ini. Oke, teman-teman, tetap semangat belajarnya. Kalau ada yang bingung, baca lagi modulnya. Belajarlah secara mandiri seperti yang diharapkan. Proses belajar pada perguruan tinggi adalah student-based learning. Student-based learning adalah pembelajaran berbasis mahasiswa, di mana seharusnya mahasiswa aktif belajar sendiri, sementara dosen adalah sebagai fasilitator saja. Oke, sampai ketemu lagi di periode selanjutnya. Terima kasih.